Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika coy, pertemuan ke-10. Kali ini kita akan belajar tentang menghitung fokus, jarak benda, dan jarak lensa pada beberapa alat optik. Oke, langsung saja. Dan pembelajaran keempat-empat ini sama, menghitung jarak fokus, jarak benda, jarak bayangan pada cermin cekung. Ya. Yang pertama nanti pada cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung, dan lensa cekung ya. Oke, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Nah, jadi ini perlu kalian tahu ya. Ada lensa itu ada dua ya, ada lensa cekung dan ada lensa cembung ya. Lensa cekung itu disebut juga lensa negatif. Kenapa? Karena fokus lensanya bernilai negatif ya. Dan lensa cembung ini lensa positif, fokusnya bernilai positif. Kemudian ada yang kedua, ada cermin. Nah, cermin juga ada dua ya. Nah, cermin dengan lensa ini kebalikan. Kalau di lensa yang negatif itu cekung, sementara kalau di cermin itu justru yang cembung itu yang negatif ya, karena fokusnya negatif. Dan yang cekung justru malah positif ya, fokusnya positif. Oke, nah bagaimana cara menghitung jarak fokus? Nanti ada beberapa besaran. Yang pertama ada istilahnya jarak fokus. Nah, yang kedua ada istilahnya jarak benda. Jarak benda atau simbolnya S. Jarak fokus simbolnya F kecil. Kemudian ada jarak bayangan. Nah, gitu ya. Ada jarak bayangan, simbolnya S aksen. Apa sih maksudnya? Nah, misalnya gini. Di sini ada sebuah cermin atau lensa positif ya. Kita gambarkan di sini. Set. Nah, terus kan pasti setiap alat optik itu mempunyai titik fokusnya. Kalian pernah nyoba loop ya? Ketika loop kan dipusatkan di satu titik sehingga terbakar tuh. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, maka di sini ada yang namanya titik fokus. Nah, terus ada juga yang dinamakan dengan dua kali fokus atau disebut juga dengan R ya. Jadi bisa 2F tulisnya, bisa juga dengan R ya di buku-buku. Oke, ada fokus, di sini ada 2F. Nah, kalau misalnya kita meletakkan sebuah benda ya, menyimpan sebuah benda di depan sebuah cermin positif atau lensa positif. Misalnya di sini nih, misalnya ini lensa ya, ini lensa, kita judulin deh, ini lensa. Misalnya di sini nih, ini ruang 2, nanti akan belajar tentang ruang-ruangan ya. Nah, bisa dulu ini ya. Ini ruang 2, maka bayangan yang terbentuk ada di sini nih. Nah, di ruang 3. Alasannya kenapa? Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan ini hanya menghitung. Nah, ada istilah, ini kan fokus. Jarak fokus atau F itu dari mana ke mana? Ya dari sini ke sini. Ini dinamakan dengan jarak fokus atau F. Kemudian dari sini ke sini, nah ini bendanya ya, ini benda. Nah, dari sini ke sini itu disimbolkan dengan S atau jarak benda. Jarak benda itu adalah letak benda dari depan sebuah alat optik atau dari lensa ataupun dari cermin. Kemudian di sini ini bayangannya nih, bayangan yang terbentuknya di sebelah sini nih. Ini bayangannya. Nah, ini set. Nah, ini adalah jarak bayangan. Jarak bayangan simbolnya apa tadi? S aksen, ada tanda corak di atasnya, S aksen, seperti itu ya. Nah, untuk menghitung F, S, dan S aksen itu ada sebuah persamaan. Yang besar persamaannya adalah 1/F, 1 dibagi fokus sama dengan 1/S per jarak benda ditambah 1/S aksen. Nah, inilah persamaan untuk menghitung fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Oke, langsung saja kita aplikasikan rumus ini di sebuah soal. Ada sebuah soal ya. Cermin cekung berjari-jari 100 cm. Di depannya diletakkan benda yang berjarak 80 cm. Tentukan jarak bayangan yang terbentuk. Lukis nggak usah lukis. Kita tentukan aja dulu jarak bayangan yang terbentuk ya. Kita pelajari tentang jarak bayangan dulu. Yang diminta di sini jarak bayangan. Oke, kita tulisin dulu yang diketahuinya ya. Yang diketahui di sini adalah R atau jari-jari. Jari-jarinya 100 cm. Nah, tadi kan udah belajar tuh.
di slide sebelumnya bahwa R itu sama aja dengan 2 kali fokus ya. Kalau jari-jarinya 100 berarti frekuensi fokusnya berapa? Berarti 2 dikali F. Nah, 2F itu 100, berarti 1F nya berapa? 100 dibagi 2 berapa? 50 ya. Ini nulis sama dengan yang kanan nggak apa-apa. Berarti fokusnya adalah 50 cm. Oke, next. Di depannya diletakkan benda, diletakkan ya, bukan diletakkan. Letakkan berjarak 80 cm, berarti S-nya itu 80 cm. Nah, yang ditanyakan tentukan jarak bayangannya. Oke, yang ditanyakan di sini itu adalah S aksennya, jarak bayangan. Oke, langsung saja kita jawab pakai rumusnya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Yuk masukin angkanya. Fokusnya 50. Berarti di sini 1/50 sama dengan S-nya 1/80 ditambah 1/S aksen. Gitu ya. Kita pindahin ke atas. Seret. Nah, kita tulis lagi deh. 1/50 sama dengan 1/80 ditambah 1/S aksen. Kemudian langkah selanjutnya kumaha. Nah, ini 1/8 kita mencari 1/S aksen ya. 1/80 kita pindah ruas ke sebelah sini, asalnya positif, pindah ruas di negatif, pindah ya posisinya, sehingga ini 1/50 min 1/80 sama dengan 1/S aksen gitu ya. Oke, selanjutnya kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita samakan penyebutnya 50 dengan 80, kira-kira berapa ya? Kalikan aja 400 ya. Oke, 400 dibagi 50 dapat 8 ya. 400 dibagi 80 dapat 5 kali 1 5. Set kurangi. Jadi 1/S aksen sama dengan 8 min 5/400. Kita kurangin, ini hasilnya jadi 3/400 sama dengan 1/S aksen. Seret, pindah ini tadi. Nah, berarti tulisannya kita pindahin ya posisinya 1/S aksen sama dengan 3/400. Nah kan kita nyari S aksen, ini mah 1/S aksen, balikin aja posisinya, jadi S aksen per 1 sama dengan ini juga dibalikin. Jadi kalau yang sebelah kanan persamaannya dibalik, ini dibalik posisinya ya. Nah ini dibalik posisinya, ini juga ikutan dibalik, ini jadi ke bawah, ini jadi ke atas. Nah gitu ya. Hasilnya adalah 400/3. Berapa S aksen dibagi 1? S aksen. Berapa 400 dibagi 3? Ayo berapa? 400 dibagi 3 1 3 kurangi 1 10 ya, 10 dulu. 10 bagi 3 3 ya. Kali 3 9 kurangi 10 lagi 3 gitu ya. 9 133,33333 sekian gitu ya. Kita bulatkan aja 133,33 satuannya apa? Sentimeter. Jadi jarak bayangannya 133,33 cm. Itu soal nomor 1 tentang cermin cekung ya. Oke, kalau belum paham diulangi lagi. Kita next dulu ke selanjutnya. Sekarang cermin cembung ya, cermin cembung. Nah, ya, cermin cembung mempunyai panjang fokus 10 cm. Oke, diketahui fokusnya adalah 10 cm. Kemudian jarak benda dari cermin cembung adalah S ya, jarak benda 20 cm. Tentukan jarak bayangan. Oke, yang ditanyakan adalah S aksen. Ingat, di cembung apa yang beda dengan cekung? Kalau cekung itu fokusnya positif. Kalau cermin cekung ya. Lihat lagi slide sebelumnya ya, video sebelumnya ya, di back lagi. Kalau di sini fokusnya nggak positif tapi negatif karena cermin cembung. Hati-hati ya. Maka yang ditanyakan adalah S aksen. Kita jawab langsung ya. Rumusnya tetap sama, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Cuma bedanya adalah fokusnya jadi minus ya. Nah, berarti di sini 1/-10 sama dengan 1/20 plus 1/S aksen gitu ya. Oke, kita lakukan hal yang sama kayak tadi nih. Ini kita pindahin ke sebelah sana ya.
sini kita pindahin ke sebelah sana, hasilnya jadi 1 atau min 1/10 min 1/20 gitu ya. Nah, ini kan pindah jadi min ya, sama dengan 1/S aksen. Oke, minnya kita simpan dulu di depan, berarti ini jadi 1/10 ditambah 1/20 ya. Kalau nggak tahu gini gimana caranya, ini min, ada min, keluarin ya, distribusikan. Oke, kita pindah dulu ke sebelah sini. Min dalam kurung 1/10 ditambah 1/20 dengan 1/S aksen. Oke, kita samain penyebutnya dulu nih, samain jadi 20 ya. 20 bagi 10 2 kali 1 21, 20 bagi 20 1 kali 1 1 ya, sama dengan 1/S aksen. Oke, minnya kita baru masukin ke dalam, 2 tambah 1 kan 3 ya, jadi ini min 3/20 sama dengan 1/S aksen. Tulisnya dibalik, 1/S aksen sama dengan min 3/20, balikin S aksennya kalau berken, S aksen per 1 sama dengan 20 dibagi min 3. Oke, berapa 20 dibagi 3 aja dulu ya, nanti minnya nyusul. 20 bagi 3 6, 18 kurangi 2 tambahin koma 20 6,66666. Nah, kita bulatkan jadi 6,67 ya. Berarti di sini S aksennya sama dengan, nah ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif ya, min 6,67, satuannya adalah sentimeter. Seperti itu ya, itu untuk mencari jarak bayangan pada cermin cembung. Next, lanjut ya, kita ganti warna biru. Nah, ini selanjutnya ini adalah soal tentang lensa cembung ya. Nah, lensa cembung, jubulan dulu, lensa cembung atau lensa positif kalau di lensa mah cembung tuh ya. Oke, di sini diketahui katanya panjang fokusnya lensa konvergen 15 cm. Oke, fokusnya 15 cm. Kemudian jarak bayangan, tentukan jarak bayangan jika jarak benda dari lensa. Oke, jarak bendanya katanya 5 cm. Maka yang ditanyakan di sini adalah jarak bayangannya berapa? Sama kayak tadi ya caranya. Oke, langsung aja lah kita jawab ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F 1 dibagi 15 sama dengan 1/S, S-nya 5 tambah 1/S aksen ya. Kita pindahin nih 1/5 nya sama kayak tadi, dipindah ruas ke sebelah kiri ya. Pindah, jadi di sini hasilnya adalah 1/15 dikurangi 1/5 sama dengan 1/S aksen. Tulisnya kita rubah posisinya, 1/S aksen sama dengan 1/15 min 1/5. Kita samakan penyebutnya jadi 15 ya, 15 dibagi 15 dikali 3 dikali 1 ya. 15 dibagi 5 3 kali 1 3 min 3 ya. Oke, berarti seperti ini ya, sama dengan min 2/15. Ini 1/S aksen. Kita nyari S aksennya, berapa S aksennya, balikin posisinya, jadi 15 dibagi min 2. Ayo 15 dibagi 2 heula berapa? 7,5 ya. Nah, tinggal tambahin ini minus karena positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif 7,5 satuannya sentimeter. Itu ya. Itu untuk lensa cembung. Oke, next, selanjutnya lensa cekung yang terakhir nih ya. Oke, diketahui lensa cekung, kita judulin dulu. Lensa cekung itu adalah lensa negatif ya. Lensa cekung, lensa divergen 30 cm. Oke, diketahui di sini fokusnya adalah 30 cm ya. Tentukan jarak bayangan jika jarak benda. Di sini sama nih ya. Jarak benda yang diketahuinya adalah 15 cm. Yang ditanyakannya sama, jarak bayangannya berapa? Oke, kita jawab langsung. Sama ya, ternyata rata-rata semua nyari jarak bayangan. Oke, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ingat, fokusnya itu negatif ya. Kenapa negatif? Karena lensa cekung fokusnya negatif.
Oke, 1 per min 30 sama dengan 1 per 15 tambah 1 per S aksen. Kita pindah ruaskan, berarti di sini min 1 per 30 min 1 per 15. Nah, pindah ruas ke sini jadi negatif ya, asalnya positif, sama dengan 1 per S aksen. Oke, kita rubah deh posisinya biar enak. Berarti 1 per S aksen sama dengan min 1 per 30 min 1 per 15. Jadi posisinya S aksennya sebelah sana ya. Oke, kemudian kita keluarin minnya biar jadi 1 per 30 plus 1 per 15. Baru deh kita kerjakan ya. Oke, min ini kita samakan dulu penyebutnya 30 ya. 30 bagi 30 1 dikali 1 1. 30 bagi 30 dibagi 15 2 kali 1 2 ya. Oke, 1 per S aksen sama dengan min 3 per 30. Berarti S aksen sama dengan, ini kan 1 tambah 2 3 dikali min 3 ya ceritanya. Oke, berarti 30 dibagi min 3, 30 dibagi 3 kan 10 ya, tambahin aja min 10. Satuannya adalah sentimeter. Nah, itulah dia pembahasan tentang cermin, cekung-cembung, dan gaya cekung-cembung dalam menghitung fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Oke, silahkan lanjutkan untuk pengerjaan tugasnya. Ada 7 soal di situ, silahkan kerjakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.